Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Wah, ini di dalam room Zoom ini cuma kita berenam ya, tapi saya harap kita bisa membangun suasana yang asik begitu ya, sesuai dengan podcast kita hari ini. Seperti itu. Nah, terkait dengan judul dan subjudul dari podcast kita hari ini, yaitu adalah visualisasi bangsa yang menggugah rasa cinta tanah air dan berbangsa dengan subjudulnya kampanye bangsa bangga berbangsa dan bernegara Indonesia seperti itu. Nah, ini kita ada 5 narasumber ya. Nah, 5 narasumber ini merupakan teman-teman Latsar CPNS gelombang 4 tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prihantinia Finda. Saya sebagai host kali ini di podcast kita hari ini. Begitu, saya dari Kanta Kabupaten Paniai di Provinsi Papua. Nah, teman-teman, mungkin sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi terkait dengan WASBANG ya, atau wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai dasar bela negara seperti itu. Nah, sebenarnya terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini merupakan konsep yang kompleks begitu ya. Namun, sebenarnya nilai-nilai bela negara ini sering kita terapkan di kehidupan sehari-hari begitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, teman-teman semua, sebelumnya saya akan memperkenalkan 5 narasumber kita. Ada Kak Fadli dari Kanta Kabupaten Tabalong, lalu ada Kak Vika dari dari Kanta Kabupaten Kepulauan Aru, ada Kak Siska dari Kanwil Provinsi Maluku Utara, lalu ada Kak Irfan dari Kanta Kabupaten Majene dan juga Kak Putri dari Kabupaten Tojo, Una-Una, Sulawesi Tengah. Nah, teman-teman sekalian, untuk hari ini, saya sebagai host dalam podcast kita kali ini ingin meminta pendapat atau informasi atau bagaimana sih preferensi dari teman-teman terkait dengan WASBANG atau wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara yang teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari nih. Nah, tentunya karena teman-teman sudah mendapatkan materinya, tentu bukan hal yang sulit ya untuk teman-teman dapat mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu ada 2 pertanyaan begitu ya, teman-teman. Yang pertama ada pertanyaan terkait dengan bagaimana sih implementasi nilai-nilai bela negara di kehidupan sehari-hari yang kalian terapkan sebagai CPNS. Yang kedua ada menurut teman-teman bagaimana keterkaitan antara wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara itu sendiri. Baik, untuk narasumber pertama yaitu ada Kak Fadli atau Kak Fadlian Rahman nih dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan ya seperti itu. Silahkan Kak Fadli, kebetulan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Pertanyaan yang pertama yang Mbak ya, mengenai implementasi nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari kan. Kalau dari saya mencerminkan kita kena air yaitu dengan cara menggunakan produk lokal Mbak. Di sini saya biasanya menggunakan produk lokal seperti sepatu, yaitu sepatu Kompas, yaitu brand-brand lokal Mbak. Pakaian lokal juga, terus konsumsi produk makanan UMKM dari lokal, kayak gitu misalnya kayak dari Kalimantan Selatan misalnya ikan pakasam kayak gitu atau rendang. Nah, terus kalau apa sih namanya, eh, ini merupakan bentuk dukungan apa, terhadap industri nasional dan pelaku usaha dalam negeri, Mbak. Karena produk-produk lokal itu tidak kalah kualitasnya dengan produk luar negeri. Dengan demikian, kebanggaan menggunakan produk bangsa Indonesia atau produk lokal tadi bukan hanya menjadi pilihan pribadi, Mbak, tetapi merupakan wujud nyata implementasi nilai bela negara dan sikap kita tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan kedua,
Keterkaitan antara wawasan kebangsaan dan bela negara terlihat ketika wawasan itu mendorong seseorang menunjukkan sekitar tanah air. Misalnya, dengan memahami sejarah dan perjuangan bangsa, akan lebih termotivasi bekerja dengan disiplin. Karena kayak tepat waktu datang ke kantor. Yang kedua, berkontribusi pada pembangunan serta menghargai simbol-simbol negara. Jadi tindakan tersebut merupakan wujud nyata cinta tanah air. Kenapa? Karena dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, wawasan kebangsaan menjadi fondasi, bela negara menjadi tindakan, dan cinta tanah air menjadi indikator nyata dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya, Mbak. Terima kasih. Wah, terima kasih nih Mas Fadli untuk informasinya begitu ya, atau point of view dari Mas Fadli terkait dengan nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air. Nah, kebetulan saya juga suka nih membeli produk-produk lokal, Mas. Jadi sudah terimplementasi ya sebagai nilai-nilai dasar bela negara di kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, selanjutnya nih, ayo siapa selanjutnya yang mau menawarkan diri sebagai narasumber atau saya tunjuk aja nih siapa siapa. Oh, mungkin Kak Vika ya. Kak Vika? Halo Kak Vika. Boleh, Kak. Nah, silakan Kak Vika Halo, bukan Kak. tempatnya. Saya persilakan. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu implementasi nilai bela negara bagi CPNS, yaitu diwujudkan melalui kesadaran akan perannya sebagai aparatur negara, yaitu dengan bersikap netral, patuh hukum, menjunjung persatuan, dan bertanggung jawab dalam pelayanan publik. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, CPNS telah berkontribusi nyata dalam menjaga keutuhan, stabilitas, dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk pertanyaan kedua, jadi keterkaitan antara wawasan kebangsaan dengan bela negara yaitu terletak pada kesamaan nilai dan tujuannya, yaitu menjaga persatuan, kedaulatan, dan keberlangsungan NKRI. Gitu, Kak. Baik, terima kasih Kak Vika untuk point of view atau review atau informasi dari Kak Vika ya terkait dengan implementasi nilai bela negara. Nah, selanjutnya nih ada narasumber ketiga yaitu Kak Siska dari Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara. Silakan Kak Siska. Oke, terima kasih Kak Titi atas kesempatan dan waktunya. Saya akan menjawab untuk pertanyaan yang pertama itu terkait mengenai implementasi nilai-nilai bela negara di kehidupan sehari-hari kita sebagai CPNS ya. Jika dikaitkan dengan setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi sebagai CPNS kita itu dituntut bukan hanya bekerja sebagai ASN yang profesional, tetapi juga bukan sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu wujudnya, misalnya, kita memahami nih nilai-nilai Pancasila, lalu mengamalkannya dengan berlaku adil, menghargai perbedaan, dan saling menolong tanpa membeda-bedakan suku, agama, maupun ras. Kita juga Pancasila itu sebagai pemersatu, sehingga dalam bekerja tim kita di Kementerian ATR BPN ini eh, terbiasa untuk selalu bermusyawarah dan menjaga persatuan jika ada selisih pendapat gitu. Selain itu kita juga bisa mengembangkan nilai gotong royong dengan cara modern karena kita di zaman sekarang sudah ini ya harus melek teknologi jadi menjadikan nilai-nilai Pancasila ini sebagai dasar untuk kita bekerja juga harus melek teknologi begitu. Setelah itu, yang pertanyaan kedua terkait apa nih kaitannya wawasan kebangsaan dengan bela negara. Wawasan wawasan kebangsaan sendiri itu memiliki keterkaitan ya dengan bela negara dalam hal untuk kita sadar untuk mencintai tanah air dan menempatkan kepentingan bangsa itu sendiri di atas kepentingan pribadi. Gitu, Kak Titi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Siska. Jawaban atau sudut pandang yang lugas dan tegas ya dari Kak Siska. Terima kasih. Nah, dengan demikian mungkin saya merangkum sedikit ya terkait dengan tiga narasumber di awal. Itu ada terkait dengan
produk lokal dan juga terkait dengan kita harus memprioritaskan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya nih terkait dengan narasumber ketiga. Ketiga apa keempat nih, guys? Ketiga apa keempat? Narasumber keempat yaitu ada Kak Irfan dari Kabupaten Majene. Silakan Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi implementasi bela negara kan dengan rela berkorban demi bangsa dan negara itu tercermin dari kesediaan CPNS untuk mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini dapat diimplementasikan dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kedinasan secara disiplin, jujur, dan penuh tanggung jawab. Meskipun harus menghadapi keterbatasan waktu, tenaga, maupun kenyamanan pribadi. CPNS juga menunjukkan rela berkorban dengan bersedia ditempatkan di wilayah manapun sesuai kebutuhan negara, termasuk di daerah terpencil. Selain itu, sikap rela berkorban diwujudkan melalui kesiapan bekerja di luar jam kerja demi kepentingan pelayanan masyarakat. Seperti yang saya pernah lakukan di hari libur Natal dan Tahun Baru, tepatnya tanggal 1 Januari, saya ditugaskan untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itulah beberapa contoh implementasi dari bela negara dengan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dengan demikian, nilai rela berkorban menjadi fondasi penting dalam membentuk ASN yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Dan untuk jawaban yang kedua itu, wawasan kebangsaan berkaitan erat dengan bela negara karena wawasan kebangsaan menumbuhkan cara pandang dan sikap cinta tanah air, persatuan, serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Bela negara sebagai wujud nyata wawasan kebangsaan. Jika wawasan kebangsaan masih bersifat pemahaman dan kesadaran, maka bela negara adalah tindakan nyatanya. Seperti contoh yang beberapa yang saya sebutkan implementasi seperti rela berkorban untuk bangsa dan negara, seperti masuk di hari libur pun saya masuk juga. Sekian dan terima kasih. Wah, terima kasih Kak Irfan untuk sudut pandangnya terkait dengan poin 4 nilai bela negara ya. Kalau yang bisa saya ambil nih dari sudut pandang Kak Irfan, sepertinya Kak Irfan ini orangnya sangat loyalitas ya teman-teman ya. Ini harus dicontoh, mengorbankan waktunya di luar jam kerja untuk kepentingan masyarakat. Good advice buat Kak Irfan, semoga makin sukses ke depannya. Nah, ini kita lanjut ke narasumber terakhir ya. Siap, siap. Ada Kak Putri dari Kantah Aru. Silakan Kak Putri. Baik, terima kasih Kak. Sikap yang harus dilakukan oleh ASN dalam mengimplementasikan kemampuan awal bela negara yaitu dengan memiliki kecerdasan emosional yang mengacu pada kemampuan ASN untuk mengelola emosi, memahami perasaan diri sendiri dan orang lain, serta berinteraksi secara positif dengan pemohon, antar teman, dan kepala kantor di lingkungan kerja. Lalu keterkaitan bela negara dengan wawasan kebangsaan yaitu memperkuat pemahaman bahwa bela negara bukan hanya tugas tentara atau aparat keamanan saja, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, seorang ASN akan menyadari bahwa tugasnya bukan hanya menjalankan pekerjaan administrasi saja, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai negara dan melindungi keutuhan NKRI. Ini mendorongnya untuk selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Sekian, Kak. Baik, terima kasih Kak Putri untuk penyampaian untuk nilai dasar bela negara yang terakhir ya, seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman untuk sudut pandangnya terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai dasar bela negara. Sebagai penutup nih atau rangkuman dari sudut pandang teman-teman yang bisa saya ambil saat ini adalah yang pertama kita harus mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Lalu yang kedua, cintailah produk-produk lokal. Yang ketiga adalah loyalitas.
Nah, ini perlu di-highlight ya, guys ya. Kadang tuh kita suka mengeluh ya, kalau misalnya jam kerja kita terlalu panjang atau jam kerja kita bekerja di luar jam kerja yang sesuai, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu implementasi nilai-nilai bela negara di kehidupan sehari-hari kita. Nah, jangan lupa teman-teman, selain kita mengimplementasikan nilai-nilai bela negara di kehidupan kita sendiri atau ke diri sendiri, silakan kalian mengimplementasikan di keluarga dan jangan lupa juga yang terpenting di masyarakat. Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman untuk waktu dan kesempatannya sudah mau berbagi terkait dengan sudut pandang di podcast kali ini. Mungkin kita akan ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Seperti itu. Semoga kita selalu sehat selalu dan panjang umur. Dan sampai ketemu di lain kesempatan, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.